Halo guys, kembali lagi bareng gua di sini. Oke, seperti janji Mimin pada video sebelumnya, pada konten ini Mimin bakal melanjutkan kembali alur cerita Megami no Cafe Terase chapter ke-45. Ya karena Mimin sendiri juga tahu guys bahwa kalau baca manga satu chapter doang itu kagak bakalan bikin kita puas. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke pembahasan alur cerita manga Megami no Cafe Terase untuk chapter ke-45. Oke ya, chapter ke-45 dibuka dengan Oka yang sedang jengkel sebab dirinya melihat si Shiragiku dan Akane yang sedang saling menggoda Hayato. Yang mana si Shiragiku ini guys menggoda Hayato dengan mencari perhatian tentang hiasan di menu baru mereka. Sedang si Akane menggoda Hayato dengan memeluk tangan Hayato guys. Nah guys, si Oka ini jengkel atas kelakuan si Shiragiku dan Akane. Sebab menurut Oka guys, hal yang dilakukan mereka ini merupakan hal yang tidak profesional dan mengganggu dirinya. Dan maka dari itu ya, si Oka ini mengatakan bahwa moral yang ada pada anggota Familia sedang terancam. Oke, cerita berlanjut lagi guys. Pada malam hari ketika para anggota Familia berkumpul, si Oka ini langsung mengutarakan pemikirannya tentang moral di kedai Familia yang semakin melenceng dari biasanya. Nah guys, alasan kenapa si Oka ini berani membicarakan akan hal ini karena saat ini si Hayato ini sedang pergi mengambil gaji para anggota Familia. Nah, di sini guys, keberanian si Oka ini patut diacungi sebab saat ini si Akane dan si Shiragiku ini sudah jelas terang-terangan mulai mencari muka kepada Hayato. Makanya guys, si Oka ini mengatakan kepada Akane dan si Shiragiku bahwa kesukaan mereka kepada Hayato ini bisa menghambat kinerja dari mereka pada saat sedang bekerja. Cuman yang menjadi kocak menurut Mimin guys adalah karena si Oka ini guys malah meminta saran tentang permasalahan ini kepada Riho. Padahal aslinya si Riho ini juga menyukai Hayato. Cuman si Riho ini guys hanya menyerang Hayato dari balik bayangan. Oke, balik lagi ke cerita guys. Nah, si Oka ini bertanya kepada Riho sebab si Riho ini guys adalah anggota yang paling tua dari mereka berlima. Lalu pada posisi itu ya, si Riho ini dengan raut wajah yang khawatir mengatakan bahwa anggota Familia yang lain harus membuat mereka menahan diri agar si Akane dan si Shiragiku ini tidak menggoda Hayato pada saat mereka di tempat umum. Nah, kenapa si Riho ini mengatakan untuk tidak menggoda Hayato di tempat umum adalah karena mereka guys hanya bisa menggoda Hayato pada saat si Hayato ini sedang bekerja. Karena selesai bekerja, kemungkinan besar guys si Hayato ini hanya akan makan bersama dan langsung pergi tidur. Jadi si Akane dan si Shiragiku ini guys tidak punya waktu untuk menggoda Hayato. Dan maka dari itu ya, si Akane ini langsung kesal pada saat mendengar perkataan si Riho itu. Oke guys, karena si Akane dan si Shiragiku ini tidak mau mengakui perbuatan mereka, si Oka ini kembali bertanya kepada Riho. Cuman si Riho yang kesal dan khawatir mengatakan kepada Oka agar dirinya tidak perlu meminta pendapatnya terus. Nah guys, karena pada saat itu si Akane dan si Shiragiku ini tidak mau mengaku, si Oka ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya juga suka dengan Hayato. Dan si Oka juga mengatakan guys bahwa dirinya kesal melihat mereka berduaan dengan Hayato. Dan si Oka juga berkata guys bahwa dirinya dan Hayato sudah melewati tangga kedewasaan bersama-sama. Nah guys, karena si Akane ini menyadari bahwa perkataan si Oka ini adalah kebohongan, si Akane ini memancing Oka tentang seberapa dalam hubungan mereka berdua. Dan pada saat si Akane bertanya tentang keintiman yang sudah dilakukan Oka guys, si Oka ini mengatakan dengan raut wajah yang malu-malu bahwa dirinya tahu bahwa cincin si Hayato itu sangat besar. Dan pada posisi itu ya, si Ami ini merespon perkataan si Oka dengan mengatakan bahwa dirinya ingin memakan cincin Hayato. Nah guys, bagi kalian yang belum tahu tentang arti cincin, cincin itu guys bisa diartikan sebagai burung. Dan oke, balik ke cerita guys. Sudah terlanjur mengatakan hal itu, si Akane ini guys makin menggoda si Oka dengan mengatakan hal apa yang dia dilakukan sesudah itu. Hingga pada saat itu ya, si Riho ini merespon bicaraan Oka dan yang lain dengan mengatakan si Oka ini jahat banget melakukan hal itu di belakang dirinya. Dan pada akhirnya si Riho ini keceplosan dengan mengatakan bahwa dirinya juga menyukai Hayato. Dan sontak saja guys, para anggota Familia yang lain terkejut, terutama si Oka dan juga si Shiragiku. Nah, karena perasaan semua anggota Familia sudah tidak dirahasiakan lagi, si Akane mengatakan bahwa sebenarnya hal yang dikatakan oleh Oka ini adalah kebohongan. Karena maksud si Oka sendiri guys adalah dirinya ingin melihat kejujuran dari anggota Familia yang lain. Dan pada akhirnya guys, mereka semua berterus terang dan mengatakan perasaan mereka tentang Hayato. Oke guys, balik lagi ke Oka. Si Oka yang masih terkejut ini guys pasti bertanya-tanya tentang kenapa mereka berempat itu bisa menyukai Hayato. Dan di akhir pembicaraan guys, si Oka ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya itu tidak suka dengan Hayato. Nah guys, sekarang mendengar keributan, si Hayato yang baru saja kembali dari bank ini guys langsung disambut dengan perkataan Ami yang mengatakan bahwa dirinya ingin memakan cincinnya si Hayato. Dan pada posisi itu ya, si Hayato ini mengatakan siapa yang mengajari Ami ini tentang hal jorok. Dan pada saat itu guys, semua anggota Familia berkata bahwa si Oka lah yang mengajari Ami untuk mengatakan hal jorok itu.
Dan chapter ke-45 ditutup guys dengan kesimpulan bahwa semua anggota Familia mempunyai perasaan kepada Hayato. Wah guys, mungkin kita juga bertanya-tanya tentang siapa yang sebenarnya disukai oleh Hayato, apakah si Shiragiku ataupun si Akane. Karena di manganya sendiri masih bertanya-tanya guys, jadi kita tunggu saja informasi yang lebih lanjut lagi. Dan oke guys, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Mimin di sini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi guys.